Tapi pokoknya antara itu belum kita nggak tahu. Halo, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya Joy Astro dalam Buser hari ini. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan dan inilah Buser selengkapnya. Saudara, aparat Polres Cimahi Kamis dini hari melakukan patroli ke sejumlah titik untuk membubarkan para pelaku tawuran saat perang sarung ketika sahur. Belasan pelaku diamankan dan beberapa diantaranya positif mengkonsumsi obat jenis psikotropika. Sejumlah remaja ini tak berkutik saat ditangkap tim presisi Polres Cimahi setelah berbuat onar di beberapa titik ruas jalan di kota Cimahi, Jawa Barat. Di Jalan Baros, polisi yang melakukan patroli saat sahur mengamankan para remaja yang rata-rata masih duduk di bangku SMA usai tawuran dengan kelompok lain. Sebelumnya mereka terlibat tawuran perang sarung yang meresahkan masyarakat saat sahur. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, polisi bergerak ke beberapa titik termasuk ke Jalan Cibabat dan Jalan Cihanjuang. Ada 15 orang diamankan dalam patroli itu. Dalam penggeledahan, polisi menemukan sarung dan beberapa benda tajam serta batu. Tak hanya itu, seorang remaja yang diamankan dinyatakan positif dari hasil tes urin mengkonsumsi obat-obatan jenis psikotropika. Berawal dari laporan warga, kami merapat ke lokasi dan ditemukan di lokasi tepatnya di wilayah Baros, Cimahi, 10 remaja yang diduga akan melakukan perkelahian dengan menggunakan sarung sebagai alat pemukul lawannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kami selanjutnya membawa 10 remaja tersebut ke Polres Cimahi untuk dilakukan integrasi, identifikasi, serta melakukan pembinaan. Selama bulan puasa, Polres Cimahi sudah mengamankan sedikitnya 70 remaja yang terlibat tawuran perang sarung di beberapa lokasi. Mereka yang sempat diamankan dilepas kembali, namun wajib lapor untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Polisi juga memanggil para orang tua pelaku tawuran untuk melakukan pembinaan. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi, Jawa Barat. Puluhan sepeda motor disita polisi di Mataram, Nusa Tenggara Barat saat pembubaran aksi balap liar jelang sahur Kamis dini hari. Para peserta balap liar kocar kacir berlarian mengetahui kehadiran polisi hingga meninggalkan sepeda motornya di semak-semak. Puluhan pemuda dan peserta balap liar di Jalan Udayana Mataram, Nusa Tenggara Barat bubar, kocar kacir, kabur ke segala penjuru. Mengetahui hadirnya sejumlah polisi lalu lintas Polres Mataram Kamis dini hari. Selain menyita motor yang berserakan di jalan ditinggal pemiliknya, petugas juga menyisir warung hingga gang masuk ke pemukiman mencari para peserta balap yang bersembunyi. Petugas juga mendapati sejumlah sepeda motor yang ditinggal kabur dan disembunyikan pemiliknya di area semak-semak. Siap, diterima kemudian, mereka kemudian. 3 unit motor ya. Dapat banyak tadi? Masih kita di semak. Masih kita kumpulkan kemudian, izin kemudian. Suaranya Biar akhirnya. Razia sengaja digelar jelang sahur karena rentan berlangsung balap liar. Dikeluhkan jalan dan warga yang terganggu aksi tak bertanggung jawab ini. Puluhan unit sepeda motor berknalpot racing dan tak punya dokumen ini akan diberi sanksi tilang sebagai efek jerah. Usai sidang, kendaraan boleh diambil dengan syarat seluruh spare part kendaraan diganti dengan yang standar. Itu kita laksanakan berdasarkan laporan informasi masyarakat bahwa di Jalan Udayana seringkali terjadi balapan liar, khususnya menjelang sahur, jadi pukul 3 pagi. Kita melaksanakan ada beberapa kendaraan yang kita amankan, yakni sebanyak 30 unit kendaraan ranmor amankan. Kemudian nantinya kendaraan tersebut akan kita beri tilang manual dan akan kita tindak selama kurang lebih 1 bulan. Jadi mereka bisa mengambilnya ketika sudah jatuh batas
sidang pengadilan. Razia balap liar rencananya akan terus digelar Kepolisian Resort Mataram di sejumlah lokasi untuk menjaga kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa. Riyadi Sulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aparat kepolisian di Subang, Jawa Barat merazia tempat hiburan malam yang masih nekat beroperasi. Dalam razia kali ini puluhan wanita pemandu lagu diamankan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan puasa. Dini hari, polisi dari Polsek Pamanukan menyisir beberapa tempat hiburan malam di wilayah Pantura, Subang, Jawa Barat. Polisi mendapati adanya tempat hiburan malam yang masih beroperasi selama bulan puasa. Beberapa pengunjung pria diperiksa identitasnya, tak terkecuali dengan puluhan wanita pemandu lagu juga ikut didata. Wanita penghibur ini tak berkutik dan nurut-nurut aja saat ditanya-tanya petugas. Razia ini dilakukan terkait surat edaran Bupati Subang yang melarang beroperasinya tempat hiburan malam seperti karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang ternyata masih nekat membuka usahanya. Menindaklanjuti surat edaran Bupati tentang pelarangan beroperasionalnya tempat hiburan malam. Dan malam ini kami melaksanakan razia tempat hiburan malam dan kami berhasil mengamankan puluhan wanita pemandu lagu. Dan kami lakukan tindakan berupa teguran dan peringatan kepada pemilik tempat hiburan malam agar tidak melakukan aktivitas selama bulan suci Ramadan demi menjaga ketenangan dan kesucian bulan Ramadan. Puluhan wanita yang terjaring razia ini dibawa ke Mapolsek setempat untuk dibina petugas. Sementara tempat hiburan malam yang masih ngeyel, petugas memberikan teguran keras secara tertulis, bahkan tak tanggung-tanggung, disegel jika tetap nekat buka selama bulan puasa. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Aparat Satreskrim Polres Demak menggerebek 3 rumah produksi petasan. 4 pelaku ditangkap dan disita 40 kg bahan peledak berupa bubuk petasan. Ini krom. Polisi menggerebek rumah produksi petasan di Desa Sumberjo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Alat peracik petasan serta puluhan kilogram bubuk mesiu ditemukan. Di sini ditangkap pebisnis dan peracik petasan Musyafiq. Polisi juga menyatroni rumah produksi petasan di Desa Bonang Rejo, Kecamatan Bonang, dan Desa Bulusari, Kecamatan Sayung. Di 2 lokasi ini petugas menangkap pemuda Raga Sukma 19 tahun, warga Desa Rawosari, dan AFS 17 tahun serta seorang pria Ahmad Khalid 33 tahun warga Desa Bulusari. Khalid mengaku ini tahun keduanya berbisnis jual beli dan peracik petasan. Kok bisa banyak di rumahmu itu? Ada berapa kilo? 4, Pak. Hah? Mungkin Beli, Pak. beli di mana? Daerah Bonang, orang Bonang. Daerah Bonang. Di pasar biaran situ. Namanya siapa? Gak ngerti, kalau sekali kenal langsung COD, langsung ke teman, deal gitu aja. Berapa belinya? 20. 24. 20 kilo. Yang 4 kilo daerah Meranggen, Taman Sari. Ia membeli bahan petasan melalui media sosial. Saya kan niatnya nimbun buat ntar pas hari puasa gitu. Itu beli caranya gimana? Harganya berapa? 150 per kilonya. Caranya lewat dia di posting situ. Saya hubungin lewat Messenger, terus tukaran WA, pertemuan, jauh dia. itu rencana buat petasan atau hanya sekali untuk itu hari raya? Saya jual dulu, saya ini sisa, saya bikin sendiri petasan. Atas info masyarakat, dalam waktu 3 hari, polisi bisa menangkap para pelaku, 1 diantaranya berstatus pelajar dan menyita petasan dalam jumlah besar. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pengunjung kawasan wisata umum Danau Sunter, Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu malam digegerkan dengan penemuan mayat seorang anak laki-laki yang mengambang. Seorang wanita menangis histeris dan nyaris pingsan setelah mengetahui mayat yang ditemukan ternyata anaknya yang hilang selama 2 hari. Wanita ini menangis histeris dan nyaris pingsan saat mengetahui anaknya yang sudah 2 hari menghilang ditemukan tak bernyawa di Danau Sunter, Sunterjaya, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Rabu malam.
Bocah bernama Rido berusia 7 tahun warga Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat ini ditemukan mengambang di samping perahu wisata. Rido ditemukan pertama kali oleh pegawai perahu yang mencium aroma tak sedap. Kan lagi habis buka puasa, ya kan. Nah, sama bos disuruh cari karena bau-bau bangke, kirain bangke ikan. Dicari semua sama karyawan nih. Pas ketemu ya ternyata mayat itu. Adanya di mana, Bang? Di belakang bebek sini, di belakang. Bebek? Ya ini derma gabung. Nih bebek di belakang perahu naga di belakang situ. Yang tenggelamnya itu. Posisinya udah kayak gimana Bang waktu ditemu Abang lihat itu? Tenggul begitu, posisi udah ngambang. Bu, hilangnya sejak kapan, Bu? Hilangnya dari hari Selasa. Itu hari Seninnya dia main ke rumah saya. Dia minta, kata ibu, saya minta beli mainan. Dia bilang gitu. Iya nanti ibu beliin mainan ya. Bilang gitu. Terus dia kesini sama siapa? Justru ini dia keluar dari jam 12. Namanya apa? Namanya? Saya Yuniarti. Siapa? Yuniarti. Dia kesini sendiri ya, Bu ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu, kabur-kaburan terus sama Tengah malam kaburnya. Kabur-kaburan, Bu. malam. Korban Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun polisi yang melakukan identifikasi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad Rido dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Arova Supandi melaporkan dari Jakarta. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas juga mendapat perlawanan dari sekelompok juru parkir liar atau PAOGA. Berlari sekuat tenaga hanyalah satu dari 1000 cara yang dilakukan juru parkir liar atau PAOGA untuk menghindari petugas Satpol PP di Jalan Bekasi Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rabu siang, petugas Satpol PP menggelar razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Sementara penertiban di kawasan Klender, Jakarta Timur, sebuah kayu melayang ke arah petugas sebagai bentuk perlawanan dari PAOGA. Bukan hanya juru parkir liar yang terjaring razia, tapi juga pengamen jalanan hingga pemulung. Ya, kegiatan ini adalah penjangkauan PPKS di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Tadi kita penyisiran di Jalan Pemuda, Balai Pustaka, kemudian Kayu Putih, kemudian Jalan Ahmad Yani, Jalan Alu-Alu. Total ada 8 orang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang terjaring razia. Setelah didata di kantor Kecamatan Pulau Gadung, mereka mendapat pembinaan di Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, polisi menangkap puluhan pemuda diduga anggota geng motor yang menyerang hingga menewaskan 1 orang dan 1 lainnya kritis di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Penangkapan ricu karena orang tua tersangka berupaya menghalangi polisi. Tim Jatanras Polres Goa bersama Resmo Polda Sulawesi Selatan menangkap sejumlah remaja dan pemuda di Desa Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Pemuda yang ditangkap ini diduga merupakan anggota geng motor yang ikut terlibat dalam penyerangan sehingga menewaskan 1 orang dan 1 orang lainnya kritis. Penangkapan para tersangka ricuh. Orang tua para tersangka menghalangi upaya polisi menggiring tersangka untuk diperiksa di kantor polisi. Polisi berhasil menangkap 29 tersangka. 20 orang masih di bawah umur dan 9 orang dewasa. Puluhan tersangka lalu digelandang ke Mapores Goa untuk diproses lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan polisi, penyerangan dipicu masalah tersangka utama berinisial FAL yang kesal karena hubungan asmaranya dengan seorang gadis tidak disetujui. Tersangka FAL merencanakan penyerangan terhadap kakak gadis pujaan hatinya, namun penyerangan salah sasaran. Para tersangka justru menyerang korban yang merupakan buruh gudang gabah. Korban adalah buruh angkut gabah. Berarti sementara aktivitas mengangkut gabah dari gudang ke truk. Tiba-tiba diserang. Korban itu maksudnya mengingatkan untuk pelan, namun ditarik badik itu busur dilontarkan lah busur itu pada korban. Ini acak juga ya, Bang? Ya, acak. Acak ya, Bang. Ya, disangka oleh para pelaku korban ini ingin menghentikan, padahal dia ingin memperlambat, maksudnya jangan ngebut, memberi peringatan tolong jangan ngebut di sini itu. Selain tersangka, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam. Polisi juga masih mengejar 11 tersangka lainnya yang masih buron. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Aksi penjamretan di Batang, Jawa Tengah yang terjadi pada Rabu sore digagalkan korbannya seorang wanita. Pelaku yang sempat berduel dengan korban akhirnya babak belur dihakimi massa. Beginilah aksi warga saat menghakimi pelaku jambret di Desa Wates, Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Rabu sore. Penjamret yang sudah babak belur akhirnya dievakuasi polisi. Kejadian bermula saat pelaku berupaya menjamret telepon genggam milik seorang wanita yang disimpan di dashboard sepeda motornya. Melihat aksi tersebut, korban langsung mengejar pelaku dan menabrakkan kendaraannya hingga keduanya terjatuh. Melihat korban dan pelaku berduel, sejumlah warga langsung menolong korban dan menghakimi pelaku. Pengendara dan pelaku kejahatan atau korban terjatuh, kemudian berusaha untuk mengambil HP-nya dan terjadi sekali pergulatan. Akhirnya datang massa untuk ikut membantu melakukan penangkapan terhadap tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus mendekam di ruang tahanan Mapolsek Wonotunggal dan akan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Demikian saudara Buser, hari ini Anda juga bisa saksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe ya, dan pastikan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita. Terima kasih, saya Joy Astro. Salam SCTV.